satu lagu pujian. Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat, kita sama-sama akan masuk dalam hadirat-Nya. Kita sama-sama akan menyembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, haleluya. nyata di Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran Selamanya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya tempat kami berlindung. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya tempat kami untuk berdiam Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Lingkupiku Yes Tuhan. dengan sayap-Mu, Haleluya. naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Jesus. Bapa, Kau Raja atas semesta. Haleluya Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku. Haleluya Yesus. Oh. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang
bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tenang Tuhan bersamamu. Kami tenang Tuhan ketika Engkau hadir dan selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya akan mengambil satu judul tentang raksasa iman yang diambil dari Yosua 14 ayat 6-13. Ini adalah kisah seorang yang bernama Kaleb yang memiliki iman yang begitu kuat. Saya boleh katakan dia memiliki iman seperti raksasa, iman yang besar sekali saudara. Nah, saya akan baca ayat 6-13. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, saudaraku, itu bagian yang kita baca. Mengapa saya mengambil bahagian ini? Saudaraku, kalau ketika saya melihat bahagian ini dan memperhatikan, saya melihat bahwa Kaleb memiliki iman yang besar. Iman seperti raksasa, dan saya ingin kita semua hari ini memiliki iman yang besar.
Saudara, jangan kita memiliki iman yang kecil, tapi iman yang besar. Kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan, saudara. Kita harus mempercayakan iman kita kepada Tuhan. Kita yakin kepada Tuhan. Nah, iman yang besar adalah iman yang bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks ayat ini, peperangan sudah selesai. Yosua telah mengalahkan musuh-musuhnya. Ada 31 kerajaan yang dikalahkan oleh Yosua. 31 kerajaan mulai dari Yeriko dan terus sampai ke selatan dan sampai ke utara ke Hawor Yair. Saudara, itu dikalahkan semua. Nah, sekarang bangsa Israel tinggal menempati negeri yang sudah direbut itu. Negeri yang sudah diambil itu. Nah, peperangan itu cukup lama. Lamanya kira-kira 5 tahun. Tapi dibilang lama bisa, dibilang tidak juga bisa, saudara. Mungkin ya kita anggap saja itu wajar atau mungkin saya anggap itu cepat. 5 tahun seluruh sudah diambil, saudara. Mulai dari menyeberang Yordan sampai negeri ini. Nah, saudara, kita lihat 5 tahun selesai. Apa yang Tuhan berikan kepada Yosua bisa diselesaikan dalam tempo 5 tahun. Dan dalam pengalaman-pengalaman Yosua, mujizat-mujizat Allah terjadi. Pada waktu seseorang menanggapi panggilan Tuhan, pada waktu seseorang menanggapi apa yang Tuhan ingin kerjakan, Allah akan menyertainya. Allah akan menolong dengan banyak mujizat, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran akan mengikuti orang percaya. Itulah sebabnya kita harus hidup dengan iman, dengan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya 3 tahun setengah. Dan Paulus juga menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Kita pun juga harus menyelesaikan tugas kita di bumi sampai selesai. Nah, saudara, dan Tuhan akan menolong kita dengan bermacam-macam hal. Banyak pengalaman yang kita dapati, banyak pengalaman yang kita bisa lihat, dan mujizat-mujizatan pertolongan Tuhan yang besar yang saudara akan alami. Yosua belajar banyak. Dia belajar banyak. Sehingga dia bisa mengerjakan semua. Ia belajar banyak, lebih dari 40 tahun dia belajar di padang gurun. Ia belajar dengan Musa, dia belajar terus banyak hal. Dia belajar di Gunung Sinai, dia belajar di dalam peperangan, dan di dalam keseharian juga dia belajar. Nah, ia belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, Yosua diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Yosua diajar untuk bagaimana tanpa Tuhan aku tidak bisa melakukan apapun. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Dan Yosua melakukan itu sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Seandainya Yosua pakai kekuatan sendiri, seandainya Yosua pakai kemudaannya untuk dia masuk ke Kanaan, saya pikir dia akan binasa. Sebab Tuhan yang mengerjakannya semua. Itulah sebabnya bergantung kepada Tuhan. Negeri Kanaan itu adalah negeri pemberian Allah kepada Abraham. Negeri Kanaan adalah pemberian Allah kepada Abraham. Pada waktu Abraham mempercayai Allah sepenuh, Allah menjanjikan satu negeri, yaitu negeri Kanaan itu. Lalu negeri itu Allah berikan dari Abraham, diwariskan kepada Ishak. Dari Ishak diwariskan kepada Yakub. Dari Yakub itu kepada Bani Israel. Itu turun-temurun. Jadi negeri Kanaan itu bukannya Yosua datang merebut atau merampas milik orang lain. Tidak. Yosua tidak merampas milik orang Kanaan. Yosua tidak merampas tanah milik orang Kanaan. Tapi Yosua mengambil warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi saudara, tanah Kanaan itu adalah tanah yang Allah berikan kepada Abraham. Yosua tidak mengambil saja. Mengambil Kanaan adalah mengambil warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-19. Kisah 13 ayat yang ke-19. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Warisan mereka.
Nah, saudara, kembali lagi kita lihat warisan. Jadi Tuhan memberikan warisan itu kepadanya. Ketika Tuhan Yesus mati sebagai anak manusia, Bapa memberikan warisan kepadanya. Waktu Yesus mati, saudara, selaku anak manusia, maka Bapa memberikannya, saudara. Lalu dari Tuhan Yesus dia memberikan kepada kita, dan kita sewaris dengan dia. Itulah sebabnya apa yang Bapa berikan kepada Yesus. Karena saudara percaya kepada Yesus, maka warisan itu jatuh kepada saudara, jatuh kepada kita. Sehingga kita memiliki warisan itu, saudara. Warisan orang percaya. Nah, warisan itu kita harus ambil. Warisan itu kita harus terima dengan iman. Warisan itu kita bisa ambil. Itu adalah hak kita. Itu adalah hak saudara orang percaya. Saudara mempunyai warisan itu. Nah, itu diambil oleh kita. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-6, dia berkata begini. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan serta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita menjadi waris dari Allah. Warisan itu apa? Kadang-kadang ada orang bertanya, apa itu warisan yang Tuhan berikan kepada kita? Apa warisan yang Yesus berikan kepada kita, kepada saudara? Warisannya kehidupan yang kekal. Warisannya adalah kehidupan. Warisannya adalah bukan kematian. Adam memberikan warisan, yaitu kematian. Sebab itu seluruh keturunan Adam adalah kematian dan terakhir maut. Tetapi Yesus memberikan kehidupan. Seluruh orang percaya di dalam Yesus Kristus akan mengalami kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Warisan kehidupan yang kekal, dan itu ada turun-temurun. Saudaraku, di Yosua 14 ayat 1, Bani Yehuda datang kepada Yosua di Gilgal untuk mengambil warisannya. Waktu peperangan sudah selesai, lalu kemudian tiap-tiap suku itu datang kepada Yosua. Nanti Yosua akan mengundinya daerah-daerah mana saja yang mereka akan mendapatnya. Bani Yehuda datang pertama kali. Dia datang lebih dulu kepada Yosua di Gilgal. Dia ingin mengambil warisannya. Tempatnya ada di mana? Nah, saudaraku, di antara 12 suku Israel, Bani Yehuda yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Kalau saudara baca di dalam menghadapi peperangan-peperangan dari bangsa-bangsa yang masih belum diambil, saudaraku, suku Yehuda dia maju lebih dulu. Nah, itulah Bani Yehuda. Dia datang menemui Yosua di Gilgal. Saudara, di antara Bani Yehuda itu ada seorang yang bernama Kaleb. Dia datang lebih dulu dan dia meminta kepada Yosua Hebron, saudara. Dia bicara sebelum Bani Yehuda berbicara yang lain. Sebelum Bani Yehuda mengatakan sesuatu, Kaleb mengatakan lebih dulu, aku minta bahagianku yang Tuhan janjikan kepadaku. Aku minta dataran tinggi di Hebron. Saudaraku, Kaleb mengingat janji Tuhan. Nah, Kaleb berkata kepada Yosua, apakah kamu masih ingat tentang janji Allah? Pada waktu kita ada di Kades Barnea, pada waktu Musa mengutus kita untuk menjadi mata-mata pergi ke Kanaan. Pada waktu kita kembali semua, pada waktu 12 orang kembali, 10 orang mengatakan tidak mungkin bisa masuk ke sana. Di situ ada raksasa yang kuat, kita ini hanya belalang saja. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi aku dengan Yosua, katanya, Kaleb dengan Yosua mengatakan dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Nah, saudara, Kaleb menceritakan tentang apa yang ada. Kaleb sangat berkesan dengan peristiwa yang ada di Kades Barnea yang terjadi. Sebab apa? Sebab saat itu, saudara, keputusan terjadi. Saat itu suasana hebat. Bagaimana 10 orang itu menghasut orang Israel. Sehingga mereka ambil batu hendak merajam Kaleb dengan Yosua. Mereka sudah ambil batu mau membunuh. Tetapi tiba-tiba kemuliaan Allah nyata. Sehingga Allah berbicara. Dan Allah yang menyelamatkan mereka, dan Allah yang berkata bahwa seluruh orang Israel tidak bisa masuk negeri Kanaan. Saat itu keputusan terjadi, 40 tahun harus berputar lagi di padang gurun. Saudaraku, itu ada, dan Kaleb ingat peristiwa itu, peristiwa yang besar itu, dan dia mengatakan, Yosua, coba ingat tentang peristiwa itu. Apa yang terjadi pada waktu itu? Bukankah
Tuhan juga berkata kepada kita, karena kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita tanah. Aku minta dataran tinggi itu. Saudara, apakah yang diucapkan Allah kepada Kaleb pada saat itu? Bilangan 14 ayat yang ke-24. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, keturunannya akan memilikinya. Itu yang Tuhan katakan, karena Kaleb ada roh Allah di dalamnya. Umur Kaleb pada saat itu 40 tahun. Kaleb mengatakan pada di saat aku menjadi mata-mata atau menjadi pengintai, umurku 40 tahun. Dan Kaleb mengatakan, Musa, hamba Tuhan itu, yang mengutus aku untuk pergi menjadi pengintai. Di dalam terjemahan lain dikatakan abdi Allah. Di dalam bahasa Ibrani ditulis kata Is ha Elohim. Is itu artinya manusia, Elohim itu adalah Allah atau manusia Allah. Sehingga Kaleb menyebut Musa sebagai manusia ilahi, yaitu manusia yang lekat dengan Tuhan, manusia yang terkait dengan Tuhan, manusia yang tidak terpisah dengan Tuhan. Saudara, Kaleb memandang Musa sebagai seorang manusia Allah yang sangat terikat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Sehingga Kaleb mengatakan yang menyuruh kita itu pergi adalah manusia ilahi. Adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Itu pasti Tuhan sendiri yang menyuruhnya. Saudara, sebutan ini juga dipakai kepada Samuel. Samuel juga disebut dengan manusia ilahi. Elia disebut manusia ilahi, 1 Raja-Raja 17:18. Elisa manusia ilahi, 2 Raja-Raja 4 ayat 7. Daud juga manusia ilahi. Saudara, di dalam Alkitab yang disebut manusia ilahi, ada Musa, ada Samuel, ada ada Elia, ada Elisa, ada Daud. Ada 5 yang disebut tentang orang yang lekat dengan Tuhan. Kalau kita ingat dengan Daud yang selalu mengatakan, selidiklah aku ya Tuhan dan ketahuilah hatiku. Itu menunjukkan dia orang yang ingin lekat dengan Tuhan. Saudara, Nabi Elisa, Nabi Elia yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kita ingin dekat dengan Tuhan. Ingin dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Sehingga kita juga bisa menjadi manusia ilahi. Saudara, dalam Yosua 1 ayat 1, Tuhan menyebut Musa sebagai hambaku, hamba Allah. Bagi Tuhan, Musa adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Tetapi bagi orang melihatnya bahwa Musa itu manusia ilahi. Saudara, orang-orang sudah tahu pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya. Saudara, dia adalah manusia ilahi. Sama seperti mereka yang disebut manusia ilahi. Biarlah kita juga disebut sebagai manusia ilahi. Manusia Tuhan. Saudaraku, ini yang ada. Kita berindu kepada Tuhan. Meningkat di dalam pertumbuhan iman. Sehingga kita menjadi manusia ilahi. Oh, manusia yang indah. Saudara, lawannya adalah antikris. Antikris adalah manusia dosa. Manusia berdosa sehingga digambarkan dengan binatang yang tidak ada bentuknya. Kita kembali kepada Kaleb. Kaleb berkata, aku memberikan laporan dengan jujur. Kaleb kembali dengan laporan yang jujur. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 ini, Kaleb mengatakan begini. Ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Aku datang memberikan laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara, sekarang kita lihat ada 12 orang pengintai, Kaleb dengan Yosua, satu lagi 10 orang. Nah, saudara, siapa yang memberikan kabar dengan sejujur-jujurnya? Kaleb mengatakan memberikan kabar dengan sejujur-jujurnya. Laporan Kaleb itu berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ketika saudara-saudara yang lain membuat hati bangsa ini menjadi tawar, tetapi Kaleb dengan berani berbicara tentang Allah. Saudara, Kaleb berbicara dengan jujur. Ini berarti 10 pengintai tidak bicara dengan jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur dengan apa yang dimaksud dengan tidak jujur, saudara? Menurut pandangan 10 orang itu adalah jujur.
tetapi menurut pandangan Allah tidak jujur. Orang yang jujur adalah orang yang sependapat dengan Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang sependapat dengan firman Allah. Orang yang tidak sependapat dengan firman Allah bukan orang yang jujur. Nah, saudara, Kaleb orang yang jujur karena sependapat dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi orang yang jujur, artinya sependapat dengan firman Tuhan. Bukan jujur menurut pandangan manusia. Karena jujur menurut pandangan manusia itu berbeda dengan jujur menurut pandangan Allah. Saudaraku, memang penduduk Enak itu raksasa. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, 10 orang mengatakan bahwa itu ada raksasa. Itu ada Bani Enak. Nah, saudara, tetapi ketika mereka mengatakan bahwa dirinya adalah belalang, itu tidak jujur. Oke, kita lihat itu raksasa hebat. Kita cuma boleh berkata, di sana memang ada raksasa yang hebat. Tetapi dengan Tuhan kita bisa mengalahkan raksasa itu. Tetapi mereka mengatakan di sana ada raksasa dan kita adalah belalang. Itu tidak jujur, saudara. Itu namanya kebohongan. Kita tidak boleh bicara sesuatu yang bohong. Kita harus setuju dengan firman Tuhan. Tetapi Kaleb mengatakan, iya, memang itu ada raksasa. Tetapi kami lebih hebat dari mereka. Kami lebih hebat dari mereka. Itu jujur. Kami lebih mampu. Kami adalah yang raksasa nanti. Mereka yang jadi belalang. Saudara, apakah kita berkata jujur tentang diri kita? Apakah kita berkata jujur tentang Tuhan? Apakah kita berkata sebaliknya? Iblis seringkali menipu, mengintimidasi, sehingga manusia berkata tidak jujur. Seperti iblis ada pembohong, dia akan bicara hal-hal yang bohong. Jika kita bersama Tuhan, maka kita akan mengatakan, bersama Tuhan aku mampu melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan aku sanggup melakukan segala perkara. Paulus mengatakan, aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Kristus yang menguatkan aku, yang menolong aku. Saudara, itu yang benar. Aku sanggup. Itu bicara jujur. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Orang jujur adalah orang yang bicara sesuai firman Allah. Jadilah orang yang jujur. Jangan menjadi orang yang pendusta atau pembohong. Tinggikan nama Tuhan karena memang dia layak ditinggi. Percayalah kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan bukan orang yang jujur. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah pendusta. Kaleb lalu meminta Hebron kepada Yosua. Hebron adalah satu dataran tinggi yang ada di Kanaan. Nah, saudaraku, 45 tahun yang lalu Kaleb melihat Hebron yang dihuni oleh raksasa Bani Enak. 45 tahun yang lalu dia melihat. Kita tanya mengapa Kaleb meminta Hebron? 45 tahun yang lalu pada waktu Kaleb itu diutus untuk menjadi pengintai, dia melihat raksasa Bani Enak yang ada di Hebron. Ia tahu, saudaraku, waktu itu dia bisa mengalahkan musuh karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang mengatakan aku akan berikan kepadamu. Ia percaya itu, saudara, tetapi bangsa Israel tidak percaya. Itu yang menjadi hal. Kaleb terus percaya. Dalam Bilangan 13 ayat yang ke-22, mereka berjalan melalui tanah Negev, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Saudara, kita lihat ini tentang pengintai. Pengintai itu sampai di Hebron. Tadi kita bicara Hebron. Jadi ini yang Kaleb minta Hebron yang ini, saudara. Kita lihat, lalu kemudian di ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara lihat, sekarang usianya sudah 85 tahun. Sekarang ia mau menunjukkan bahwa apa yang dikatakan dia dahulu itu benar. Bahwa apa yang dia yakini bahwa Tuhan menolong itu benar. Bersama dengan Tuhan pasti menang. Musuh dikalahkan. Itulah sebabnya Kaleb mengatakan, aku pengen Hebron. Aku pengen mengalahkan Hebron itu. Aku ingin mengalahkan raksasa itu. Yang dulu, pada waktu dulu, aku tidak kesampaian untuk mengalahkan para raksasa itu. Tetapi sekarang, aku ingin mengalahkan raksasa itu. Aku akan binasakan itu raksasa itu. Di sini ada orang-orang, yaitu Sesai. Ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Keturunan Enak aku akan binasakan. Dan Yosua
dan Kaleb membinasakannya, saudara. Kalau saudara baca di Yosua pasalnya yang ke-15, maka kita menemukan bahwa Kaleb membinasakan 3 orang itu, saudara. Luar biasa bukan? Kaleb ingat itu, bahwa apa yang dipercayai, apa yang diimani 40 tahun yang lalu, dia berkata berlaku sampai sekarang. Yosua 14 ayat 11 sampai 12. Saat ini umur Kaleb 85 tahun. Udah gak muda lagi. Dulu Kaleb masih gagah. Badan masih kuat. Semua masih kuat. Otot-otot masih kuat. Kulit dan sebagainya, saudara, masih kuat. Masih gagah. Sekarang udah 85 tahun, tentu berbeda. Mungkin waktu 40 tahun bisa berlari-lari, saudara. Sekarang 85 tahun berbeda. Saudaraku, lihat. Saya juga, saudara, waktu masih 40 tahun masih kemana-mana. Itu ngajar itu tiap kali sampai 1 bulan itu harus bicara sampai 40 kali lebih, saudara. Terus tiap kali sampai malam. Tapi sekarang sudah kira-kira 60 sudah berbeda, saudara. Sudah tidak muda lagi. Nah, saat ini umur Kaleb sudah 85 tahun, saudara. Tidak muda lagi, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Ia bilang bersama Tuhan. Tua atau muda sama saja. Banyak atau sedikit sama saja. Yang penting bersama Yesus. Bersama Yesus bisa menang. Bersama Yesus bisa mengatasi semua. Makanya di Yosua 15 ayat 14. Kaleb mengalahkan Haiman, Sesai, Talmai. Yang tertulis di dalam bilangan 13:22. Jadi dalam bilangan 13:22. Kaleb itu ngeliat, saudara, akan Ahiman, Sesai, Talmai. Itu keturunan orang enak itu ada di sana. Itu 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang saudara juga sama. Mungkin bukan Haiman, Sesai, Talmai yang dilihat, tapi keturunannya, bahagiannya, saudara. Dan Kaleb akan menghancurkannya, akan membinasakannya. Luar biasa, saudara. Kaleb percaya akan janji Tuhan. Dia sangat percaya apa yang Tuhan katakan dulu itu benar. Iman Kaleb itu terpelihara 45 tahun. 45 tahun, 40 tahun percaya. Terus 41, 42, 50, 60, 70, 80, sampai 85 tahun. Begitu yakin, saudara. Iman Kaleb makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Saudara, itu terpelihara. Saya ingin iman saudara juga terpelihara. Makin lama ikut Tuhan makin kuat iman saudara. Makin lama ikut Tuhan makin kuat. Jangan makin lemah. Jangan makin kendor. Jangan makin tidak berdaya. Saudara harus makin percaya. Makin tahu Tuhan. 40 tahun yang lalu imannya kuat. Tetapi sekarang lebih kuat lagi. Imannya teruji dan tidak kendor. Saudara, ada orang yang sudah tua imannya kendor. Sudahlah. Kenapa? Aduh, badanku capek. Aku sakit. Aduh, aku pengen tidur-tiduran aja. Ya sudah, saudara harus berkata, Tuhan tolong, bersama Engkau aku bisa. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Udah tua ya sudahlah, biar anak-anak muda aja yang maju. Oh tidak. Kaleb tidak berkata begitu. Imannya dia besar. Dia mengatakan, oh tidak, aku juga 85 tahun. Masih sama kuatnya. Saudaraku, itu yang ada. Kita harus punya iman sekuat itu. Jangan saudara mengeluh tentang usia. Jangan saudara mengeluh tentang kelelahan. Jangan saudara mengeluh. Tapi saudara berkata, Tuhan kuatkan aku. Saudara masih kuat tetap sama. Saudaraku, di Yosua 14 ayat yang ke-11. Yosua 14 ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Ini kata-kata iman. Dia mengatakan, dulu aku kuat, tetapi sekarang juga sama kuatnya. Luar biasa, saudara. Mana ada orang bisa berkata begitu kalau bukan karena iman. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Kaleb tidak menjadi lemah. Sebab itu dia bisa menikmati apa? Imannya telah direalisasikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Imannya menjadi kenyataan. Biarlah iman ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kaleb
meminta Hebron kepada Yosua. Suatu kota yang berkubu dihuni oleh Bani Enak. Dia minta, saudara, raksasa yang membuat orang Israel menjadi tawar hati. Dulu orang Israel tawar hati oleh raksasa itu. Tetapi sekarang saudara, Kaleb ingin menghancurkan ketawaran hati itu. Supaya orang Israel itu yakin sekali akan Tuhan. Dan dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa tawar hati, tidak ada rasa apapun. Tapi begitu yakin kepada Tuhan. Saudara, itu yang ada. Kaleb hendak menduduki wilayah ini. Iman Kaleb sudah melampaui kekuatan raksasa yang ada. Inilah iman raksasa yang dibutuhkan di akhir zaman. Tuh saudara, kita butuh iman-iman raksasa di akhir zaman untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang besar-besar, untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa ini, saudara. Membutuhkan iman. Kemudian Yosua mengizinkan kepada Kaleb dan dia memberkati Kaleb. Dia mendoakan Kaleb, tanda bahwa ia setuju dengan keinginan Kaleb. Yosua mendoakan di dalam nama Tuhan yang adalah sumber segala kekuatan, sumber segala kekayaan, baik material, baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, kita juga membutuhkan doa, berkat dari Tuhan. Saudaraku, kita membutuhkan doa berkat ini. Yosua akhirnya memberikan Hebron kepada Kaleb sebagai warisannya. Dia kasih Hebron. Saudara, ini yang ada. Kaleb menyerahkan Hebron untuk orang Lewi tinggal. Kaleb menyerahkan Hebron untuk orang Lewi tinggal. Yosua memberikan Hebron kepada Kaleb bin Yefune. Saudara, kemudian Kaleb memberikan Hebron kepada orang Lewi tinggal. Saudara lihat, luar biasa bukan? Orang Lewi tidak dapat tanah warisan, tidak punya tanah warisan. Kaleb merebut Hebron, mengambil Hebron jadi miliknya. Tapi Kaleb mengatakan, Hebron bukan punya aku. Pada dia yang rebut. Biasanya orang ambil, ini punya aku. Ini punya aku. Tidak boleh milik orang lain. Ini punya aku. Tetapi Kaleb dengan rela memberikan kepada orang Lewi. Dia memberikan warisan yang dia punya kepada orang Lewi. Luar biasa sekali, saudara. Dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Orang Lewi adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Orang Lewi adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang Lewi adalah orang-orang yang melindungi akan bangsa Israel. Dia berikan di sana. Saudara, itu yang ada. Orang Lewi tidak punya warisan karena warisannya adalah Tuhan. Tapi dia memberikan. Nah, kota itu orang-orang Lewi dijadikan namanya kota perlindungan. Mengapa disebut kota perlindungan? Kota perlindungan itu jika ada seorang membunuh karena tidak sengaja. Misalnya dia sedang menebang pohon. Lalu tiba-tiba kapaknya itu lepas. Lalu menimpa kepada orang dan orang itu mati. Maka orang itu membunuh tidak sengaja. Maka dia tidak boleh dirajam, tapi dia melarikan diri ke kota perlindungan. Ini yang disebut kota perlindungan sampai imam besar mati baru dia boleh keluar. Saudara, Hebron menjadi kota perlindungan dan kota yang penting. Kaleb merebut, lalu mengambilnya, lalu kemudian diberikan kepada orang Lewi. Orang Lewi jadikan kota perlindungan. Oh, sangat indah. Bukan milikku, tapi milik Tuhan. Apa yang aku dapat, itu dari Tuhan. Apa yang aku dapat, itu juga untuk Tuhan. Itulah orang yang percaya dan mengerti Tuhan. Dulu Hebron namanya Kirjat Arba. Kejadian 23 ayat yang kedua. Kirjat Arba adalah kota 4 wilayah. Tetrapolis, kota 4 wilayah. Kota yang besar, saudara. Arba disebut Ha-Adama Ha-Gedolah dalam bahasa Ibrani. Artinya orang yang besar. Seorang yang besar, saudara. Manusia yang paling besar itu Arba. Kirjat Arba artinya manusia yang paling besar. Orang yang besar itu adalah raksasa. Kirjat Arba adalah raksasa di antara raksasa. Boleh juga disebut bapaknya para raksasa. Kaleb mengalahkan Arba. Kaleb mengalahkan raksasa di antara raksasa. Luar biasa, saudara. Dulu dia mengalahkan saudara raksasa. Sekarang mengalahkan raksasa di antara raksasa.
orang-orang yang besar. Persoalan yang besar diatasi. Permasalahan yang besar diatasi. Problem yang besar diatasi. Dengan iman, dengan percaya kepada Yesus. Saudara, itu bisa dikalahkan. Luar biasa. Kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan itu besar adanya. Saudaraku, lihat. Dulu, waktu usia 40 tahun, Kaleb sudah memiliki iman raksasa. Sekarang usianya 85 tahun, tidak menjadi lemah, bahkan menjadi kuat. Saudaraku, apakah iman saudara lemah? Ingat, masih banyak yang perlu saudara nikmati dari warisan Allah di bumi ini maupun di sorga. Allah memiliki warisan yang saudara harus ambil. Dan untuk mengambil itu membutuhkan iman. Saudara, apakah saudara punya iman? Jangan saudara melihat hal-hal yang ada di dunia. Ada banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Itu ambil. Miliki iman seperti Kaleb. Dia mengatakan, aku mau mengambil itu semua. Dia memiliki iman yang tidak luntur, saudara. Dulu masih muda, imannya kuat. Sekarang udah tua, imannya juga kuat. Saudaraku, Kaleb bahkan bisa mengalahkan raksasa-raksasa. Imannya terpelihara selama 40 tahun di padang gurun. Inilah iman raksasa. Mari saudara-saudara berdoa kepada Tuhan. Memangnya Tuhan mengatakan kalau iman kamu sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Tetapi yang saya maksud dengan iman raksasa ini bukan masalah ukurannya besar, saudara. Tetapi ketaatannya, keyakinannya, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, sandar sepenuh kepada Tuhan, sandar sepenuh kepada Tuhan. Itulah iman yang besar. Iman yang besar adalah sandar sepenuh kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Yosua juga memiliki iman raksasa. Bukan hanya Kaleb, tetapi Yosua juga memiliki iman raksasa. Dia berkata kepada matahari, hai matahari berhenti di Gibeon, dan hai bulan berhenti di lembah Ayalon. Maka keduanya itu berhenti. Saudara, dia memiliki orang-orang iman yang seperti itu. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Mana mungkin matahari, saudara, disuruh stop sinarnya terus ada menyala. Atau bulan disuruh berhenti. Mana mungkin, saudara. Tetapi iman bisa mengatasi. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita yakin dan percaya apa problem saudara, apa masalah saudara, atau apapun saudara yang ada. Saudara percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab ada iman saudara. Bersama Tuhan kuat karena masih muda, tetapi bersama Tuhan itulah kekuatannya. Bersama Tuhan kuat bukan karena masih muda, tetapi bersama Tuhan itulah kekuatannya. Saudara, itu yang ada. Nah, saudara, kita lihat bersama Tuhan itu kuat. Nah, jadi kita lihat, saudaraku, Kirjat Arba itu menjadi Hebron. Hebron artinya sahabat yang penuh kasih. Hebron disebut kota Abraham, sahabat Allah. Hebron itu kota Abraham. Di sana ada Gua Mapela. Di sana ada kuburan Abraham, Ishak dan Yakub. Hebron, kota Abraham. Abraham adalah sahabat Allah. Tapi Hebron juga disebut kota Daud. Karena di Hebron itulah Daud dilantik menjadi raja untuk orang Yehuda. Saudaraku, Hebron itu kota Daud juga. Abraham dan Daud adalah orang-orang yang berkenan di hati Allah. Dia adalah sahabat Allah. Kaleb ingin menjadi sahabat Allah. Ini kerinduannya, saudara. Kirjat Arba menjadi Hebron. Kirjat Arba yang dikalahkan diganti jadi Hebron. Diganti dengan sahabat yang penuh dengan kasih. Saudaraku, ini yang ada. Betapa indah iman yang kita miliki. Betapa indah iman Kaleb itu. Betapa indah iman Yosua. Iman itu ada pada saudara. Iman itu ada pada saya. Iman itu ada pada kita semua. Biar saudara, iman saudara kecil. Tetapi saudara sandar kepada Tuhan. Tetap kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami iman yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, kita akan menyanyi satu nyanyian. Ini lagu yang lama, tetapi sangat baik untuk kita nyanyikan. Iman yang beri menang.
Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Saudara, iman saudara kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Sebab itu iman saudara kepada Yesus Kristus, itu yang membuat kita menang. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, Engkau telah mengajar kepada kami. Biarkan iman kami tetap teguh dan tidak goyah. Iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Iman kami tetap ada. Bapa di sorga, Kau tolong kami supaya kami memiliki iman yang dari Engkau. Sucikan kebenaran-Mu, sucikan firman-Mu. Biarkan kami menikmati firman-Mu. Biar firman-Mu merubah hidup kami. Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, kita akan ambil bahagian di dalam perjamuan kudus sambil menyanyikan nyanyian salibnya, salibnya, selamanya mulia. Haleluya, haleluya. Saudara siapkan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Katakan sekali lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus.
saudara periksa diri di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, karena perjamuan suci dimakan untuk orang yang mau hidup suci. Namanya perjamuan suci artinya bahwa yang pesta dalam perjamuan ini adalah yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Saudaraku, periksa diri di hadapan Tuhan. Kalau saudara ada salah, saudara ada dosa, periksa diri di hadapan Tuhan. Saudara, periksa di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada salah atau ada dosa. Bereskan. Kalau saudara ada salah kepada Tuhan atau kepada sesama, bereskan. Sambil saudara berdoa, sambil saudara membereskan, kita nyanyi nyanyian ini lagi. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Kalau saudara sudah periksa diri di hadapan Tuhan, dan saudara tahu oleh kemurahan Allah, saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara dipersilahkan bangkit berdiri. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersekutu dengan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami dikuatkan oleh Engkau. Kami diberi kemenangan di dalam darah, tubuh dan darah-Mu. Kami diberi kekuatan di dalam firman-Mu. Kami diberi kekuatan dalam persekutuan dengan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu.
Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu mengalami kesembuhan, kekuatan. Berkati pekerjaannya, supaya umat-Mu bisa menikmati seluruh berkat yang indah dari-Mu. Berkati ya Bapa, berkati semua Tuhan, berkati Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah hari ini. Engkau juga menyertai akan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, amin. Menang besar di pihakku, Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.